Silakan cepat pasang taruhan Anda. 4, 5, 6, pukul 15. Mata ungu kemasan ini sangat mudah dipakai. Saya bertaruh besar. Xiaofan, bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Kita hanya punya uang ini. Kalau kalah, semuanya habis. Bibi, percayalah pada penilaianku. Aku tidak akan kalah. Beberapa kali berturut-turut keluar besar. Kali ini, tidak mungkin masih besar. Pasti kecil. Saya beli Kessel. Saya juga beli kecil. Tidak ada penyesalan setelah ditetapkan. Kecil. Silakan pasang taruhan Anda sekarang. Ada mata emas, bagaimana mungkin aku kalah? Dan ini membuatku terus maju, tekan lebih kecil. Saya sudah berjudi selama puluhan tahun. Aku tidak akan tertipu acara kecil ini. Ini membelikanku besar. 1, 5, 6, 12 besar. Aku juga beli besar. Tambahkan 1 untukku. Besar. Aku bertaruh besar. Besar. 1, 4, 5, 10, kecil. Oh, sangat tidak beruntung. Dia bertaruh benar lagi. Apakah Xiaofan benar-benar berbakat dalam hal ini? Xiaofan, bagaimana kamu melakukannya? Bukankah itu karena bibiku ada di sisiku? Keberuntunganku telah meningkat. UPS, Dazar Mulumani. Apakah ini penipuan? Apakah kalian bekerja sama untuk bermain dengan kami? Anak ini belum pernah terlihat. Katakan, apakah kamu menemukan kepercayaannya? Bos Zhang, harap tenang. Kegiatan permainan ini pada dasarnya bersifat rekreasi. Lagi pula, Anda tidak mempercayai saya. Tidakkah Anda mempercayai tuan muda ketiga Kian? Tuan, uang ini semua milik Anda. Terima kasih banyak. Bagaimana? Apakah kamu masih... Baik, saya kekala. Siapa yang membiarkan anak ini beruntung? Saya tidak mau bermain denganmu lagi. Xiaofan, kamu luar biasa. Kamu dewa judi. Untungnya, biaya operasi datang tepat waktu. Jika tidak, adikku akan dalam bahaya. Kak. Beristirahatlah dengan baik. Soal uang, aku sudah mengumpulkannya dengan Xiaofan. Saat itu, kamu akan sembuh setelah operasi. Xiaofan dan aku akan membawamu pulang bersama. Uang receh lebih berharga dari pahlawan. Jika aku tidak membangkitkan mata emas, aku khawatir tidak akan pernah melihat ibuku lagi. Tidak, aku harus terus menghasilkan uang. Aku ingin menghasilkan lebih banyak uang. Aku ingin ibu dan bibiku hidup dengan baik. Bibi, biarkan ibuku istirahat dulu. Ayo, aku akan mengajakmu keluar untuk mencari uang. Bagaimana? Apakah kamu ingin pergi ke acara arcade itu lagi? Tidak, ini perjudian. Jika kamu melakukannya, hidup ini akan berakhir. Bibi, siapa bilang satu-satunya cara dapat uang adalah judi? Kita juga bisa mengambil kesempatan. Aku punya mata emas ungu di sisiku. Orang lain mengandalkan keberuntungan, tidak untukku. Oke, aku akan pergi denganmu. Tapi jika aku tahu kamu melakukan hal buruk saat itu, lihat apa yang akan kulakukan. Xiaofan, kau bilang cari uang itu beli lotre. Bukankah lotre itu penipuan? Bibi, siapa bilang lotre itu bohong? Akan kutunjukkan hari ini. Apa itu anak keberuntungan? Ayo pergi. Pals, beri aku semua kartu gosokmu. Xiaofan, Kojila. Kau yakin? Kau mau semuanya? Tentu tidak. Aku akan pilih beberapa. Oke. Semuanya ada di sini. Kau pilih duluan. Tapi biar kukatakan di awal. Setelah dijual, tidak bisa dikembalikan. Bos, jangan khawatir. Aku takut kau tidak mengakuinya nanti.
Bibi, coba ini. Xiao Fan, apa ini benar-benar bisa menang? Bibi, kau tidak percaya pada... Tentu saja aku percaya pada. Tapi jika kita bermain seperti ini, bukankah itu sedikit terburu-buru? Bibi, ku bilang ini soal keberuntungan. Tidak ada yang ceroboh tentang ini. Cukup gosok saja. Aku menggosoknya. UPS. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Xiao Fan, 20.000 yuan. APA? Wow. Kok kamu hebat banget? Oke, aku benar-benar menang lotre. Aku dapat. Aku lihat. Sangat akurat. Bibi, terus kerok. Lihat, masih banyak lagi. Mungkin ada kejutan. Menang lotre lagi. Hahaha. 5.000 yuan. Ah, Xiao Fan, kenapa kamu hebat sekali? Kamu, seperti dewa fortuna menghampirimu. 2 tiket lotremu jika dijumlahkan, setara dengan penghasilan 1 tahun orang lain. Hahaha. ya ampun. Ya Tuhan, benar-benar menang lotre, dan semuanya menang lotre. Ya ampun, hahaha. Bagaimana kau melakukannya? Jumlah bonusnya mencapai 150.000. Ini keajaiban yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Xiao Fan, dengan uang ini, biaya pemulihan kakak cukup. Kenapa kamu sebek ini? Lembut sekali. Bibi, sudah kubilang, aku sedang beruntung akhir-akhir ini, kan? Pas. Kalau begitu, cairkan semua kartu. Oh, baik. Aku akan mencairkan hadiahmu sekarang. Alipay 150.000. Kakak, bisa kau beritahu trik apa yang kau pakai? Asalkan kau mau memberitahuku, bagaimana dengan hadiah besar? Haha, Bukankah karena aku beruntung ada Muse di sisi? Beruntung sekali. Hahaha. Kau pandai bicara. Bos, terima kasih. Aku harus pergi dulu. Oke, pergilah. Sering-sering ke sini. Datang lagi lain waktu. Wow, tingkat kemenangan 100%. Anak ini... Bibi, lihat dirimu. Untuk merawat ibuku, sibuk kesana kemari. Kamu belum tidur berhari-hari. Terima kasih. Saya, Ling Fan, bersampah. Pasti menghasilkan banyak uang. Akan membuatmu hidup enak. Tidak ada lagi penderitaan. Aku ingat rumah kakak Liu Ruoyan tentang berbisnis barang antik giok. Aku bisa memintanya membantuku memasuki dunia giok. Bai Haoran, apa yang kau inginkan dariku? Ruoyan, ulang tahun kakek Liu beberapa hari lagi. Aku tahu kau mencari giok kunlun yang bagus. Sebagai hadiah ulang tahun untuk Tuan Liu, kebetulan aku menerima giok kunlun bagus akhir-akhir ini. Lihatlah. Gioknya bagus. Sebutkan hargamu. Ruoyan, kau tahu apa yang kupikirkan. Asalkan kau menjadi pacar, giok ini milikmu. Selain itu, di pesta ulang tahun Tuan Liu, aku masih punya hadiah besar untukmu. Kau bermimpi, aku tidak bisa jadi pacarmu. Aku tidak mau giok ini.
Bai Haoran, apa lagi yang ingin kau lakukan? Liu Ruoyan, jangan menolak ujian. Aku sudah mengejarmu begitu lama. Butuh banyak usaha untuk menemukan Gyo Kunlun ini, untuk membuatmu bahagia. Kau memperlakukanku begini. Kau tidak akan memberiku penjelasan hari ini. Kotida Kakan Keluar dari Pantuini. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau mengancam. Lin Fan. Jangan takut, kakak senior. Ya, aku di sini. Liu Ruoyan. Siapa dia? Kenapa kau memeluk Langganya? Dia adik juniorku, Lin Fan. Lin Fan. Copenjual Kessil di Jalanan Baran Antique. Anak bau dengan kios. Berani-beraninya kau merebut wanita. Fusarankan Kopergi dari sini. Atau kubunuh kau hari ini. Bai Haoran, jaga mulutmu. Saya Pa Wanadamer? Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun, aku takkan membiarkanmu lolos. Liu Ruoyan, kau benar-benar ingin merebut pecundang ini? Ingat, di Hongjiang ini, hanya aku, Bai Haoran, yang pantas untuk hanya keluarga baik, bisa mengeluarkan Gyo Kunlun ini sebagai hadiah? Dia pria tak berguna, bisakah dia mendapatkannya? Ya Tuhan, mata emas ungunya telah meningkat. Mata emas ungu menyerap energi Gyo. Itu berarti, selama ada cukup Gyo, aku bisa meningkatkan mata emas ungu. Memegang batu buso, berani-beraninya kau mengaku Gyo Kunlun? Tuan Bai, ingin jadikan palsu ini hadiah alta? Apa yang kau bicarakan? Aku beli Gyo Kunlun ini 30 juta yuan. Keluarga Bai mengenal banyak Gyo. Aku tahu mana yang asli dan palsu. Dasar Pekindangbo. Percaya diri sekali bilang punyaku palsu? Percaya diri? Bagus, kalau begitu, bayar kulihat. Dari mana datangnya percaya diri itu? Sial, berani menjatuhkan Gyo Kunlun urus Jia. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakak senior, tidak apa-apa. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Ini Gyo Kunlun yang kau carry 30 juta? Pecah saat disentuh. Ini bukan Gyo Kunlun sama sekali. Bagaimana mungkin? Gyo Kunlun yang susah payah ku cari ini, tidak mungkin palsu. Bai Haoran, kau benar-benar tak tahu malu, hanya menggembel batu busuk dan pura-pura gayok. Dia coba jadikan palsu ini, hadiah ultah Liu. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak punya. Bai Haoran, demi persahabatan keluarga Bayu kita. Aku takkan mengganggumu kali ini. Lain kali, aku pasti putuskan pertemananku denganmu. Kak, ayo pergi. Kak, terima kasih kali ini. Jika tidak, aku akan tertipu Bai Haoran. Ayo pulang dan kubalas budimu. Kak, rumahmu besar sekali. Cuma bantu dikit kok, Kak. Nggak perlu nikah sama aku sebagai balas jasa. Bilang nggak pakai mulut. Mata malah melek lebar. Mau aku nikahin kamu? Jangan mimpi. Hari ini aku sial. Cuci dulu deh. Tunggu di sini ya. Kak, kenapa sih? Kamu baik-baik aja?
Jatuh tadi sakit banget, bantuin aku bangun. Pergi dari sini sekarang juga, Kiliar. Kamu harus Kiliar. Kau masih melihat. Katakan, apa yang baru kau lihat? Tidak, aku tidak lihat apa-apa. Ini yang terbaik. Kau sudah banyak membantuku. Bagaimana aku harus membalasmu? Kakak senior keluargamu bergerak di bisnis giok, bukan? Jujurlah. Aku ingin cari uang. Bisa tolong ajak aku belajar dan perluas wawasan? Hanya itu? Kutu buku ini. Beberapa hari lagi ulang tahun kakekku. Akan ada lelang di tempat. Datang saja. Mungkin kau bisa temukan barang berharga. Kekuatan keluarga Liu memang luar biasa. Bisa mengadakan lelang di rumah sendiri. Terima kasih, Kak. Aku pasti akan datang ke lelang itu. Halo. APA. Kamu di mana sekarang? Baik, aku segera Ada kabar? Perlu bantuan adikku? Tak apa, kakak senior. Hanya ada masalah di kios kecilku. Aku akan ke sana. Sampai jumpa kakak. Apa yang kalian lakukan? Jelas kalian tidak masuk akal. Ruonan, apa yang terjadi? Kak Fan, akhirnya kau datang. Zhou Kaihong DKK. Mau menyewakan Xianyiju Feng Shui buruk. Saya minta pengembalian uang sewa. Tak hanya tak mau mengembalikan sewa, menggencam saya. Dasar gadis berambut kuning. Berani bilang Feng Shui Xianyijuku jelek? Siapa yang beri kau nyali? Kau bohong. Beredar kabar Feng Shui Xianyiju MU tidak bagus. Tak hanya tak mau kembalikan uang, malah tetap menyewakannya padaku. Hanya mau tipu uang kami. Bagaimana kalau aku bohong? Kuucapkan sekarang juga. Mau tak mau harus sewa. Cepat bayar. Yo si pemeras. Kau tak menyangka, masih ada harta terpendam di belakang toko, tapi semua ini milikku. Kau dengga? Ayahku suruh kau cepat bayar. Jangan keras kepala. Kapan kami tolak menyewa? Kira minawa rumah ini. Kak Fan Jenggon Desua. Apartemen Xianyi mereka bermasalah. Hiderkan rugi besar kalau menyewa. Untung atau rugi? Masih belum pasti, tenang saja, percaya saja, pasti benar. Bisa saja kita menyewanya. Tapi sewanya harus dipotong setengah. Rumah rusak seperti punya. Kurasa cuma layak 1.000 yuan sebulan. Kamu gila ya? Mau menyewa toko kami cuma 1.000 yuan? Nggak survei harga dulu? Di kota antik ini, toko manapun minimal 20.000. Cuma 1.000 yuan. Mau terima atau enggak? Oh, 1.000 ya 1.000. Clear sekarang. Ayah, kita habiskan banyak uang untuk dekorasi toko ini. Disewakan 1.000 yuan. Bukannya terlalu murah? Kak, toko kita sudah setengah tahun sepi. 12.000 setahun. 10.000 ya 10.000. Sudah, terima saja uangnya. Tunggu, Kak Fan. Biar aku yang bayar. Kakak datang bantu saya. Masa saya bayarkan kakak bir? Alipay menerima 12.000 yuan. Sudah, ambil uangnya dan pergi. Rumah ini sekarang milik kita. Dasar anak kecil. Nah, 10,000 untuk pelajaran. Hello Jaran, aku Lin Fen tak pernah. Kak Fan, tinggal kita berdua sekarang. Kalau nemu sesuatu, bilang ya. Masih belum saatnya kasih tahu. Nanti malam aku kasih tahu. Kak Fan jahat banget sih, masih aja sembunyiin dari orang. Kak, tolong siapkan beberapa luoyang shovel. Malam ini aku bikin kamu kaya. Luoyang shovel jadi kaya? Kita mau nyuri kuburan? Ngomong apa sih? Kita cari harta di halaman sendiri. Kak
Fan, menurutmu beneran ada bayi di sini? Kalau ada, masa Yo Bapi dan yang lain gak sadar? Soalnya mereka kurang beruntung. Beneran? Soalnya, nggak semua orang punya mata batin seperti aku. Kak, kayaknya aku nemu sesuatu. Kak Fan, kita benar-benar nemu bayinya. Kak Fan, toples ini hitam. Ada yang kotor di dalamnya? Bercanda. Barang pilihan, mana mungkin ada yang kotor? Ayo buka bersama. Kak Fan. Ini toples koin perak. Ini. Kak Fan. Ada lagi toples koin perak. 2 toples koin perak. Aku kaya. Aku kaya. Kecilkan suaramu. Ini tengah malam. Mau banggungkan semua orang? Bayar tahu kita sedang gali harta? Maaf, Kak Fan. Aku terlalu senang. Ya ampun, kau naga dinasti King asli. Sudah 100 tahun lebih. Longyang zaman King ini. Ini minimal 10.000 per koin. 2 toples ini isi 200 koin. Totalnya lebih 2 juta. Kak Fan, kamu jenius. Kuma Kilyar 10.000 yuan. Tapi dapat 2 juta. Siapa itu? Apa yang kau lakukan? Diam. Hei, tidak ada siapa-siapa. Cepat, ayo pergi. Oak, itu mereka pergi. Sembunyikan ini dulu. Selesaikan besok secepatnya. Oke, besok aku akan hubungi perantara. Jual semua koin perak ini. Kak Fan, akhirnya kau datang. Kuberitahukan sesuatu. Tahukah kau berapa koin perak di 2 guci itu? Berapa? 216 keping, yang ini 10.000 yuan. 216 itu 2,16 juta. Perkiraan kita 2 juta. Ini kelebihan 160.000. Senang sekarang? Kalau Jo Pei tak, dia punya harta berharga di tokonya. Dia pasti sangat menyesal sampai sakit perut. Hanya untuk sewa 10.000 dolar. Rugi lebih dari 2 juta. Ini pelajaran yang pantas untuk mereka. Ini namanya apa? Ini namanya serakah akan untung kecil, malah rugi besar. Tepat sekali. Kak Fan, di kartu bank ini hasil jual koin perak lebih dari 2 juta. Ini untukmu. Berikan semuanya pada... Tentu saja. Kalau bukan karena kau, aku juga tidak tahan. Ini berkatmu. Karena itu, aku rela berikan uang ini pada... Oak. Uang ini, kita bagi 2 sama rata. Terima kasih Kak Fan. Kalau gitu kita punya uang. Malam ini aku traktir makan. Aku baru bawa KTP. Kalau makan sampai malam kita. Umur berapa? Apa yang kau pikirkan tiap hari? Cepat, simpan uangnya dulu. Malam ini aku ajak kau ke pesta ultah Pak Liu. Aku hanya ingin tidur denganmu. Aku tidak salah. Lelang kakek dari keluarga Liu. Lagi pula ini, atas nama pesta ulang tahun. Tidak baik datang dengan tangan kosong. Hadiah apa yang harus kupilih? Nenek tua Bao, cuma mangkuk pecah. Aku sudah sangat dermawan memberimu 500 yuan. Nenek Bao, kuma mangkok PK. Ku beri 500? Ini semua dupa. Masih mau apa lagi? Nenek Bao, ku beri tahu. Apa urusanku kalau keluargamu miskin? Jangan mengandalku. Mangkok pecah. 500 yuan? Mau jual atau tidak? Tak mau beli? Minggir. Ayah anak Kilyarga Joe Ada di Longjiang, Antique City. Dia benar-benar tega berbuat jahat. Bos, mangkok ini pusaka keluarga kami. Tolong periksa lagi, ya? Cucuku harus sekolah. Anakku sakit parah di rumah sakit. Kalau bukan karena butuh uang, aku tak akan menjual. Kau bayangkan tua. Kau masih punya nurani? Nenek tua bag ini pun kau tindas. Kau lagi, anak haram. Berani ikut campur urusanku, perkaya atau tidak, kubunuh kau. Menghormati orang tua menyayangi anak adalah tradisi luhur. Kau tindas tua dan muda, tak takut punya anak tak berlubang pantat? Berani-beraninya kau kutuk aku. Berani melawanku,
Percaya aku akan membunuhmu? Menindas orang tua itu masuk akal? Pergi. Matanya sangat menakutkan. Lin, tunggu saja nasibmu. Nanti kau akan menyesal jika sampai di tanganku. Baik, baik, baik. Tak kusangka mata emas ungu masih bisa menakuti orang. Nok. Terima kasih. Nek, bagaimana dengan keadaanmu tadi? Aku sudah dengar garis besarnya. Ini ada 5.000 yuan dariku. Ambil dulu untuk kebutuhan darurat. Bawa pulang untuk persiapan darurat. Nok. Terima saja dulu. Aku tak bisa menerima uangmu gratis. Nek, ini sedang apa? NAK, nenek tak tanya, APA antak membalasmu. Mangkuk ini akan menjadi milikmu mulai hari ini. Kami memang orang baik. Orang baik pasti akan mendapat balasan. Nek, ini. Masih banyak orang miskin di dunia ini. Kita hanya perlu berusaha dan pasrah. Mangkuk ini terlihat seperti barang antik. Aduh, hei. Ini terasa sangat familiar. Mara emes angguku beravolusi lagi. Ada apa ini? Bisa jadi mata emas unguku tak hanya bisa menembus, tapi juga melacak asal-usul harta karun. Tapi tidak apa. Aku sedang bingung cari kado ulang tahun. Ini lebih dari cukup untuk jadi kado ulang tahun. Lelang keluarga Liu, aku datang. Lelang ini adalah langkah pertama menuju puncak hidupku. Kak Fan, katanya ini lelang, kok mirip judi batu akik? Keluarga Liu berbisnis giok dan jade, makanya lelang ini penuh batu giok. Oh begitu. Kak Fan, lihat, tuan ketiga Kian datang. Itu Kian Sui, putri Sanye Kiannya, cantik sekali. Nona Kian ini kelihatan menarik. Tenang, Ronan. Kamu tidak kalah darinya. Sangga? Kak Fan. Tentu saja benar, payudara MU lebih besar dari dia. Kak Fan. Kalau aku secantik itu, dibanding cewek-cewek di komputermu. Gadis Kessel, kau mengintip komputerku? Kebetulan saja terlihat. Kak Fan. Apa pendapatmu melihat itu? Ada yang bisa kubantu? Kau carry masalah? Kak Fan, beritahu aku jika butuh bantuan. Aku lihat ada batu kasar terbaik. Aku akan lihat batunya dulu. Anak kecil penuh akal. Entah apa yang ada di pikirannya. Judi batu mengandalkan keberuntungan. Bagiku ini seperti ujian terbuka. Tempat yang tepat. Aku berhenti setelah dapat 20 juta hari ini. Ternyata giok merah. Harga awal 160.000 bisa terjual 600.000 setelah dibuka. Pendapatan 3 kali lipat sudah cukup. Wanita cantik, permisi, aku ambil batu ini. Baik, Tuan. Walau Mofei agak kecil, tapi harganya tinggi. Harga awal 30.000 bisa laku 500.000. Pasty untang Tamperuji. Aku ambil yang ini juga. Batu ini terlihat bagus, tapi material dalamnya jelek. Harga awal 4.000. Nilai sebenarnya cuma 10.000 yuan. Emas dan giok ada di dalam, jangan. Kak Fan, tolong bantu aku. Material yang kupilih tadi ternyata gagal. Kak Fan, tolong bantu saya. Material yang tadi saya sukai ternyata rusak setelah dipotong. Berapa yang kau habiskan untuk material yang kau rusak ini? Total saya keluarkan 130.000. Begitu dibelah, harganya langsung turun jadi 30.000. Kali ini saya rugi 90.000. Tidakkah kau pernah dengar 9 dari 10 taruhan pasti kalah? Baru dapat sedikit uang sudah sombong. Mau kina damprat? Kak Fan, saya salah. Maafkan saya kali ini. Tidak akan berani lagi lain kali. Sudah. Setidaknya 30.000 yuan bisa diselamatkan. Pasti tidak akan sampai habis total. Kak Fan, menurutmu kita akan rugi kali ini? Rugi? Ada saya di sini. Mana mungkin bisa rugi? Nanti saya buka modal lebar-lebar.
Bukannya tadi bilang 9 dari 10 pasti kalah? Kau itu kau. Saya ini saya. Mungkin sama? Mau uangmu kembali atau tidak? Pikir-pikir. Kalau mau balik modal, perhatikan baik-baik. Belajar sungguh-sungguh. Ternyata ini adalah giok kuning. Harga K-Dengen 200.000, Kuntanggen Wujuta. Akhirnya ketemu material besar. Ruanan. Kau tidak mau balik modal? Kalau begitu beli yang ini. Batu Kessel bag ini harganya. Kak Fan, aku percaya pada. Aku ikut kemauan. Batu naik atau turun, aku tetap beli. Tunggu kabar baik dari. Cepat, cepat. Bagaimana kalau gagal saat dipotong? Jangan nangis. Pasti tidak. Kak Fan berkah, jangan naik. Pasti tidak gagal. Aku ambil batu itu. Lelang ini bukan tipu cinta, tapi bahan berkualitas ini juga sudah kudapat. Kak Fan, aku sangat mencintai. Kedepannya aku akan patuh pada. Tenang dulu. Dengar baik-baik. Aku tidak tertarik dengan gadis pirang sepertimu. Tadi kita kirim. Bahan yang kamu sebut tadi harganya naik. Kian Sanye sudah membelinya. 5 juta, lihat. Aku belum pernah lihat uang sebanyak itu. Kak Fan, kamu benar-benar dewa judi batu. Lihatlah dirimu. 5 juta saja bisa bikin kamu senang begitu. Jengke ya. Ikuti kakak ke depannya. Kalau sudah dapat banyak uang. Kak Fan, tolong beri nomor rekening bankmu. Kak Fan, tolong kirim nomor rekening kartu bankmu. Aku perlu melakukan sesuatu. Untuk apa nomor rekeningku? Bukannya kamu yang suruh beli bahan baru ITU? Sekarang harganya naik. Hasilnya kita bagi setengah-setengah. Enggak. Setengah orang kedengarannya aneh. Masing-masing 2,5 juta. Jadi aku 2,4 juta. Kamu 2,6 juta. Bagaimana menurutmu? Aku tak menyangka dia bisa menolak godaan uang sebanyak ini. Masih mau membagi uang denganku. Oak, simpan saja uangnya untukmu. Untuk K-Dengen darurat nanti. Tidak boleh begitu. Harus dibagi setengah. Aku serius, bukan main-main. Aku memang tidak perlu. Kamulah yang pilih bahan ini. Simpan saja uangnya. Lagi pula, siapa bilang hanya kamu yang bisa memotong? Aku tidak boleh motong. Wah, Kak Fan sekarang berwibawa. Pasti dapat keuntungan besar. Aku yang ambil bahan ini. 600.000. Kak Fan, bahan ini 600.000. Kalau gagal bagaimana? Kamu bisa rugi besar. Kuma 600.000. Tidak bisa menangkap serigala tanpa mengorbankan anak. Kalau berjudi, berani saja. Bahan ini pasti yang terbaik di sini. Benar, Kak Fan, langsung potong saja. Sudahlah. Aku dekang kamu. Adik seperguruan, kapan datang? Kenapa tidak kabari dulu? Kakak Senior. Adik Junior, aku perkenalkan. Ini sepupuku Liu Yaxin. Kakak, ini adik juniormu? Habau kemiskinan di mana-mana. Berani sekali meniru orang main judi bata tanpa tahu diri. Kamu. Kakak Senior, sepupumu ini mulutnya kok bau? Apa dia habis? Kakak Senior, sepupumu, kenapa mulutnya bau banget? Apa dia habis makan tahi? Kau, bilang apa? Percaya atau tidak? Kuhancurkan mulutmu. Pedagang kecil cuma bisa jualan di emperan. Gak punya duit, gak punya kemampuan sama sekali. Cuma bisa mulut doang. Masih belajar main judi batu? Gak takut celananya melorot? Ngaco kau, Kak Fan gak akan rugi. Bandel gini buat apa? Yang penting hasilnya. Baru dibilang jago kalau batunya untung. Orang kayak kau, duit mau habis? Kakak gak bisa. Kalau enggak, usir mereka. Orang miskin kayak gini gak pantas di rumah keluarga Liu. Pertama, adik kelasku bukan orang gagal. Jangan ku dengar kahina dia lagi. Kedua, adikku punya naluri bagus. Batu yang dia pilih belum tentu rugi. Bahkan kalau kalah, aku yang bayar. Kak Fan, kakakmu baik banget sama kap. Harusnya kamu tertarik dong? Jangan ngaco, diam. Tuan Bai akan datang hari ini. Tuan Muda Bai pasti marah lihat dia. Urusan dia marah atau enggak ke aku, yang ku tahu, selama aku di sini. Kak ada yang bol ganggu adikku. Ruwayan, sudah lama ku cari. Tak pu juga aku di sini. Lin Fan. Lin Fan, kau lagi-lagi di sini. Kau benar-benar tak tahu malu. Waktu itu kau hancurkan Jade Kunlun milikku. Masih ada urusan belum selesai denganmu. Berani-beraninya kau muncul di hadapanku. Pegang batu busuk. Sok jadi Jade Kunlun bohongi kakak seperguruan? Kalau gagal ya, odar lepakin. Sekarang pura-pura tak ada masalah.
Siapa yang sebenarnya tak tahu malu? L'infan, Ko. Bai Haoran, apa maksudmu dengan adik seperguruananku? Ruwayan. Kenapa kau tetap l'un d'un Jidia? Lalu kenapa? Ko. Bai Xiao, aku tak tahu bagian otak mana yang rusak dari kakakku. Dia maksa bawa pria ini main judi batu. Baru saja kusuruh dia pergi. Dasar tak tahu malu masih nakit datang. PKL Kumal berani ikut judi batu. Tak tahu diri sampai segitunya. Bai Haoran, Kenapa aku yang gede masih dilindungi kakak? Harus kuambil kembali harga diriku. Dari nada bicara Tuan Muda Bai, skill judi batu Anda hebat ya. Keluarga Len, tahu siapa orang di samping Bai Xiao ini? Keluar Galin. Kuberita Uya. Pamanku Emma Jin adalah raja judi terkenal di utara. Batu pilihannya 9 dari 10 pasti naik nilainya. Tak pernah meleset. Siap. Spiritualitas giok ini diserap oleh mata emas ungu. Bai Haoran ini benar-benar orang baik. Setiap datang selalu memberiku kejutan tak terduga. Baiklah kalau begitu, karena orang di sampingmu dijuluki Raja Judi Batu. Mari kita bertaruh. Taruhan apa? Karena bahan judi batu kita sudah dipilih. Langsung potong di tempat. Pinawar Terdikai Meneng. Yang kalah harus berlutut sujud minta maaf. Kau berani? Wah, kenapa tidak? Waktu pamanku main judi batu, kau masih bocah main lumpur. Nantilia akhirnya ku seperti apa? adik seperguruan, yakin bisa? Orang ini tak terlihat biasa. Bagaimana kalau kalah? Kakak, aku tak peduli. TAPI Mirka, jelas mau membuat keributan hari ini. Aku harus beri keadilan untukmu. APA, Lin Fan mengambil risiko besar. Dia melakukannya hanya untuk meluapkan api. Mengapa Lin Fan mengambil risiko sebesar itu? Sebenarnya hanya untuk melampiaskan kekesalan saya. Awalnya saya ingin menggunakan bahan terbaik ini, potong di bagian akhir. Karena Bai Haoran sudah lebih dulu memilih di depan saya. Sepertinya saya harus membuat gebrakan. Keluar Galin, kamu belum pernah lihat video paman saya bertaruh batu. Ya? Batu pilihannya 80 hingga 90% pasti menang. Tidak mungkin salah menilai. Bersiaplah berlutut dan minta maaf padaku. Siapa bilang Kak Fan akan kalah? Kak Fan itu hebat. Baru saja pilihkan bahan untukku. Begitu dibuka langsung naik harganya. Ini cuma keberuntungan sementara. Satu kali untuk apa istimewanya? Taruhan batu butuh keahlian mata. Bukan sekadar keberuntungan. Hei, keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Xiao Fan, kamu yakin? Butuh bantuan? Kakak senior, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Saya tahu. Tuan Muda Bai. Mari kita mulai. Berani-beraninya kamu. Nantiakan Kulia Camus Mintama Ferlutu. Tolong kakak senior, undang ali pemotong batagayok. Baik. Lin Fan, bersiaplah berlutut minta maaf nanti. Belum tentu siapa yang akan berlutut. Anak kemarin sore tidak tahu diri. Kak, kenapa masih menghalangi? Yups, jangan malu. Cepat buka hasilnya. Suruh anak ini minta maaf ke Master Bai. Hahaha, lihat itu, giok hijau bening, positif, dan cerah. Inilah kekuatan paman. Permisi, bahan ini milik adik juniorku. Rongsokan ini milikmu. Apa? Mustahil. Mustahil. Pamanku raja judi batu. Bagaimana mungkin bahannya rongsokan? Pasti kamu yang menukar tasnya. Bentuk batu kasar sudah difoto dan direkam. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa periksa sendiri. Mustahil. Dia itu sans pas. Bagaimana bisa dapat giok hijau bening? Ini Bernie le Judan. Kak Fan, kau terlalu hebat. Benar-benar membuka hijau senyang. Lebih mengesankan dari giok. Kak Fan, aku sangat mencintai. Adik junior, luar biasa. Bahan ini tidak hanya naik, ini ledakan. Ini kebetulan. Saya dari geng Kyushu di ibu kota provinsi. Jual saja giok hijau ini padaku, saya beri 15 juta. Hei, kenapa pelit sekali? Saya beri 18 juta, adik.
Nomor kartumu berapa? Saya transfer sekarang. Ayah, haruskah kita Keluarga, Chin kami akan minawar 25 juta yuan. Grup Wantong Qianjia kami bersedia menawar 25 juta mendapatkan giok kaca hijau kekaisaran ini. Keluarga Qian lagi. Grup Fantone lagi. Jok kuning tadi dikumpulkan oleh mereka. Keluarga Qian bergerak. Kita tidak punya kesempatan. Aduh, lupakan saya. Mari kita lihat yang lain. Kita tidak bisa melawan keluarga Qian. Kak Fan, ini Nona Qian. Jual saja padanya. 25 juta. Tuan, keluarga Qian kami akan mengambilnya seharga 25 juta. Apakah Anda bersedia? Bisakah Anda menaikkan harga? Jika Anda bisa menghasilkan hijau kekaisaran, mungkin saya akan memberi lebih. Hijau kekaisaran, kalau begitu lupakan saja. Tidak bisa dilakukan hari ini. Oke, 25 juta akan diberikan kepada keluarga uang. Oke, kirimkan nomor kartunya. Saya akan segera mentransfernya kepada Anda. Berikan nomor kartu ini, transfer 25 juta segera. Menghasilkan 25 juta adalah keuntungan besar. Kerjasama yang menyenangkan. Kalau ada bahan berkualitas tinggi lagi, hubungi saya. Grup Wantong selalu menerima tamu. Grup Wantong benar-benar punya kekuatan finansial luar biasa. Baik, nanti kalau ada bahan bagus pasti saya datang lagi. Tuan Bai, kapan kau mau berlutut dan minta maaf? Lin Fen, meski aku berlutut dan minta maaf. Kosanggep menerimanya. Jangan kurang ajar dasar anak Kessel. Bukankah Tuan Bai sudah kalah? Tak paham prinsip memberi kelonggaran saat bisa? Kalau Lin Fan kalah, maukah kau memberi kelonggaran? Artinya kalian mau ingkar janji. Faktanya sudah jelas. Bahanku lebih baik dari kalian. Penuhi taruhan. Berlutut dan akui kekalahan. Lin Fen, kau sudah dapat 20 juta dari bahan itu. Sebaiknya berhenti saat masih di atas. Sayangnya, dana untuk bahan itu dari grup Wantong. Ini bukan urusan judi. Segera berlutut. Lin Fan, kau mencari celaka. Sudah. Lin Fan, ku sedang cari mati. Sudahlah, kalian semua berhenti. Kakek, kenapa kau di sini? Kalau aku tidak datang lagi, tempat ini sudah kau porak-porandakan. Masalah ini bisa besar atau kecil. Bagaimana kalau aku bersikap adil? Haoran, putra keluarga terpandang, berstatus terhormat. Tak perlu berdebat dengan pemuda ini. Hal ini, kupikir cukup sampai di sini. Kakek, jika Lin Fan kalah, mereka tak akan membiarkan Lin Fan Perkataanku adalah keputusan, agar Tuan Bai tak perlu terlalu khawatir. Ikuti saja taruhan sesuai kesepakatan. Keadilan kakek ini agak datar. Kakek Liu, comment t'as-tu suju pada sampai ini? Yang terpenting adalah menepati janji. Sebagai putra keluarga Bai, kau tak punya keberanian untuk lentur? Tentu saja, jika kau tak mau berlutut, aku tak akan memaksa. Hanya pesta ulang tahun ini. Bai Xiao, silakan pulang. HEI, Tuan Liu. Bae. Aku berlutut. Lin, Ko. Aku salah. Maafkan aku. Lumayan. Sangat bagus. Ingat aku, ini belum berakhir antara kita. Anak muda, kau tak rendah diri tapi juga tak sombong. Memiliki prinsip diri. Kau akan sukses di masa depan. Terima kasih atas pujiannya, kakek. Masalah sudah selesai. Semuanya, mari pergi. Ruoyan, kita juga pulang yuk. Adik seperguruan, kakekku merayakan ultonya malam ini. Jangan lupa datang. Baik, senior perempuan. Kak Fan, tak kesangka suatu hari aku jadi jutawan. Bahkan 5 juta. Kau benar-benar bintang keberuntunganku. Mau aku pulang malam ini pakai sutra hitam? Mingker, aku ogah lihat. Dari kecil udah biasa telanjang bareng. Nggak menarik. Kamu nggak suka pria ya? Ku kenalkan sepupuku padamu. Pergi sana, justru kamu yang suka pria. Aku memang suka pria. Kak Fan, kamu belum punya gebetan kan? Biar aku tebak. Jangan-jangan si kakak tingkatmu? Dasar anak kecil. Kepoya klipnya, awas kupukul pantatmu. Kalau gitu aku diam saja. Pulang malam ini.
Aku harus puji setinggi langit ke orang tua. Suruh dia melamarku. Jangan niko-niko, di sini rumput jangan demikian. Tant hai. Xiaofan, Tante masak banyak makanan enak. Jangan lupa pulang makan ya. Tante, kapan bisa masak? Sudahlah. Cepat pulang kalau dipanggil. Xiaofan. Tolong ambilkan handuk mandi, aku lupa mengambilnya. Ada di sofa itu. Oh iya ya. Tante, taruh handuk di mana? Sebentar. Ini aku datang. Tant, pakai baju dulu lah. Malus à ma tante, Bekla à Kug anti-baju. Nanti tante masak yang enak. Ayo cicipin. Tant masak dua hidangan seharian. Kapan tante bisa masak India? Ngawur, makanan India apaan? Ini masakan Sichuan. Tumi babo yuxiang. Ayam kung pao. Ini masakan perdana tante. Tant sebenarnya tidak perlu belajar masak. Kamu tahu apa? Ibumu sebentar lagi pulang dari rumah sakit. Tante ingin menyiapkan makanan untuknya. Makan bersama selama datang. Gimana rasanya? Tante, aku ada urusan lain. Aku duluan ya. Jangan pergi. Untungnya, aku lari cepat. Jika tidak, aku belum mencapai puncak hidupku. Aku hampir mati di tengah jalan. Setelah mengatakan itu, di pesta ulang tahun tetua keluarga Liu, pasti banyak barang antik langka yang muncul. Aku tidak tahu apa yang diharapkan di pesta itu. Semoga kebahagiaan kakek seluas Laut Timur. Berumur panjang seperti Gunung Selatan. Kakek Liu, aku juga di sini ucapkan selamat ultah. Semoga bahagia seluas Laut Timur dan abadi. Berumur panjang seperti pinus di Gunung Selatan. Anak muda, terima kasih atas doamu. Kau memang sesuatu. Nah, giok hijau kekaisaran digali di tambang Liu. Benar-benar meningkatkan reputasi keluarga Liu. Apakah ini Lin Fen? Tac plus en cas Koberani Minku Diadapanku. Lihat bagaimana aku memperlakukanmu hari ini. Apa gunanya mengirimkan ucapan? Itu hanya basa-basi. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakekku. Mana hadiah yang kau bawa? Kau tidak akan datang ke pesta ultah tanpa hadiah. Hadiah ultah selalu ada di tasku. Kalian ini. Mungkinkah hadiah ultah tidak disiapkan? Kau siapa? Bandingkan dengan kami. Ayo, biarkan dia lihat. Ini adalah mahakarya Fu Baoshi. Beberapa tahun lalu, di rumah lelang Christies di Nangang, harga tinggi 5,6 juta. Ternyata lukisan itu. Saya selalu ingin mengoleksi lukisan ini. Sayangnya, saya belum menemukan penjualnya. Tak disangka, Tuan Bai yang memimpin. Bos Bai sangat dermawan. Keluarkan lukisan ini, langsung menutupi hadiah yang kami kirim, agar anak tertentu bisa melihatnya. Apa kekuatan sejati itu? Kekuatan Tuan Bai membuatnya tak bisa rendah hati. Hanya hadiah kecil. Asalkan orang tua itu menyukainya. Itu hanya sedikit usaha. Lin Fan, pesta ulang tahun kakek hari ini. Bagaimana dengan hadiahmu? Keluarkan agar semua orang bisa melihatnya. Dia anak yang miskin. Hadiah ulang tahun layak apa yang bisa dia berikan? Tidak peduli apa yang kamu keluarkan. Di depan hadiah dari keluarga Bai, itu hanya sampah. Aku mengerti. Dia terlalu malu untuk mengeluarkannya sekarang. Hahaha. Lin Fen adalah temanku. Hadiah apapun yang dia berikan adalah sebuah niat. Keluarga Liu, saya belum sampai harus pakai hadiah. Ruoyan, hari ini ulang tahun kakek. Orang yang kau bawa tidak memberikan hadiah. Bukankah itu memukulmu? Spiritualitas dalam lukisan ini. Tak disangka,
diserap oleh pupil emas unguku. Sekarang lukisan ini memiliki rupa tapi tanpa jiwa. Tidak benar-benar dilukis. Sungguh dosa. Oke, meskipun aku tidak membawa hadiah. Itu lebih baik daripada mengirim lukisan palsu. Hahaha, kupikir kau sudah menahannya lama. Alasan apa yang kau temukan? Tak kusangka kau bicara omong kosong di sini. Kau mau bilang hadiahku palsu? Ya, lukisan yang kau kirim itu palsu. Berani kau bilang yang kukirim itu palsu? Beri aku bukti yang masuk akal. Kalau tidak, kau tak bisa keluar dari pintu ini. Kau mau buktikan? Ku khawatir kau malu jika ku berikan bukti. Kalian semua akan dipermalukan. Tentu saja aku mau bukti. Kenapa keluarga baik kirim barang palsu? Aku tahu kau hanya iri. Lin Fan, kenapa kau bilang ini palsu? Kupikir ini jelas asli. Kakak senior, aku tidak bicara besar. Tentu saja akan kujelaskan dengan jelas. Karena kau mau bukti, maka akan kuberikan buktinya. Lukisan lanskap Fu Baoshi yang menggunakan teknik melukis Baoshi Chu. Ini disebut sapuan patah, dan ujung tersebar. Lukisannya penuh dengan angin yang mendominasi. Dan tidak ada yang salah dengan perkataannya. Dia ternyata paham lukisan Fu Baoshi. Semuanya. Perhatikan baik-baik lukisan ini. Apakah ada pesona yang kubicarakan? Jadi, kusimpulkan lukisan ini palsu. Palsu. Jika kau tak percaya, kau bisa cari penilai harta lain. Mari identifikasi ulang keaslian lukisan ini. Aku sungguh tak menyangka. Dia bahkan bisa Hei, ada apa ini? Kenapa lukisan ini agak berbeda? Junior, yakin ini lukisan palsu? Keluarga Bai punya banyak bisnis. Jangan pakai lukisan palsu untuk ultah kakek. Kakak senior, karena aku berani bilang, tentu saja aku punya penilaian. Bilang saja jika tidak yakin. Aku bantu selesaikan. Yakinlah. Anak muda, kau bisa menilai harta? Kakek Liu, saya tahu sedikit. Tapi ada yang salah dengan lukisan ini. Jika kakek Liu tidak percaya, cari penilai harta lain. Nilai lagi. Saya percaya perkataanmu. Tidak mungkin. Keluarga baik kirim palsu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Karena kalian berpegang pendapat masing-masing. Saya akan sua yang lain. Penilai harta yang sangat dihormati. Ayo identifikasi ulang. Dia mengaku mata emas. Di kota Longjiang kita. Dia penilai harta top di industri ini. Kalau begitu, repotkan kakek Liu. Oke. Silakan datang segera. Saya ingin melihatnya. Siapa bilang hadiah keluarga bayi palsu? Itu dia. Kau masih keras kepala. Kalau begitu, mari bertaruh. Lanjut berjudi. Kenapa Tuan Muda Bai tidak takut? Bagaimana mungkin? Katakan, taruhannya apa? Bertaruh lukisan ini asli atau palsu. Tunggu penilai harta baru datang. Setelah memverifikasi keasliannya, jika lukisan ini asli, saya, Lin Fan, minta maaf pada keluarga Bai. Kau pedagang kaki lima. Minta maaf tu kappa? Saya ambil ini. APA? Mengkuk Keramik Shwanda Dynasty. Mangkuk glasir biru ini, hadiah ulang tahun untuk kakek Liu. Jika aku salah, aku bersedia mengambil mangkuk glasir biru ini, dan memberikan permintaan maaf dari keluarga Bai. Jika aku benar, kamu tidak hanya harus meminta maaf padaku, dan kirimkan lukisan itu padaku. Meskipun lukisan ini telah menyerap spiritualitas ke dalam diriku, tetapi jika nanti bisa dipulihkan, maka aku akan menghasilkan banyak uang. Anak muda, dari mana kamu mendapatkan mangkuk ajaib ini? Kakek Liu, aku hanya beruntung. Keuntungan karena kebetulan. Seharusnya ini hadiah ulang tahun untukmu. Karena ada orang yang suka mencari kesalahan dan masalah. Aku hanya bisa mengubah pikiranku sementara. Omong kosong. Jika ini palsu, mangkuk rusakmu itu palsu di antara yang palsu. Bertaruh siapa takut siapa? Liu tu as tout. Tolong andang penilai harta karang itu ke sini. Biarkan dia melihat barang siapa yang palsu. Ruoyan, telepon dan panggil Master Wei. Oak. Tunggu sebentar untuk mengidentifikasi yang asli dan palsu. Jika milikku asli, aku akan menampar wajahmu keras-keras. Jika lukisanmu palsu, kamu yang pantas ditampar wajahnya. Tuan Muda Bai. HMPH, aku tidak percaya lagi. Kamu yang buta huruf bisa menilai batu giok. Itu sudah cukup buruk. Bisa juga menilai harta karun. Aku benar-benar orang udik, tetapi mata Tuan Muda keluarga Bai. Kamu bahkan tidak sebaik orang, tidak berpendidikan sepertiku. Camus. Keket, Master Wei Teletiba. Tuan Wei,
Anda datang tepat waktu. Tolong bantu saya melihatnya. Apakah lukisan saya palsu atau tidak? Bagaimana, Tuan Wei? Lukisan saya pasti asli, kan? Lulus identifikasi awal saya. Lukisan ini memang palsu. Tampak benar namun juga palsu. Tidak ada batasan antara nyata dan ilusi. Lukisan seperti ini biasa dianggap palsu. Jadi, saya nyatakan lukisan ini palsu. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin lukisan keluarga B palsu? Dan saya membeli lukisan ini di rumah lelang. Bagaimana? Tuan Wei, Anda pasti salah lihat. kenapa Anda tidak melihat lebih dekat? Kenapa? Anda masih tidak percaya pada saya. Teknik yang saya gunakan adalah mata metode rahasia, yang disebut mata hantu lubang. Saya menilai harta karun selama 40 tahun lebih. Tidak pernah membuat kesalahan. Anda ahli apa? Penilai harta karun apa? Mata rahasia apa? Ini tidak mungkin palsu. Anda pasti salah mengidentifikasinya. Tidak masuk akal. Bai Haren, Tuan Wei Ali penilai diakui di industri ini. Jangan membuat masalah di sini. Oke, bahkan jika ini palsu. Lalu mangkuk pecah di tangannya ini. Pasti palsu di antara yang palsu. Coba lihat. Anak muda, bisakah saya pinjam mangkuk ini? Silakan lihat, Tuan. Itu juga membuat beberapa Kalau lukisanku palsu, mangkuk pecahmu lebih sampah. Aku tidak percaya lagi, kau itu orang udik. Bisa beri hadiah lebih mahal dariku? Teman kecil, dari mana mangkuk ini berasal? Ini hanya keberuntunganku saja. Teridentifikasi, mangkuk ini asli. Debuit di Jingdajan, era Shwanda, Dynasty Ming. Dan ini porselen kerajaan. Alat khusus Kaisar Suande untuk bermain dadu. Jika kau bisa memperbaikinya, harganya setidaknya 10 juta. Bahkan dalam kondisi rusak saat ini, setidaknya bernilai 5 juta. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia beri hadiah lebih mahal? Tidak ada yang mustahil. Aku tidak hanya membawanya. Aku juga akan berikan mangkuk Glazier biru ini sebagai hadiah ulang tahun. Bayi berharga ini diberikan padaku. Aku merasa sangat lega. Tapi aku sudah 70 tahun. Aku tak bisa manfaatkan masa mudamu. Mangkuk ulase biru ini. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Oh, Kakek Liu, karena aku di sini ucapkan selamat ulang tahun. Bagaimana mungkin ku ambil kembali? Kakek bisa simpan mangkuk ini seperti ini. Tunggu sampai aku temukan pemulih yang bagus. Biarkan dia datang dan memperbaikinya. Mata emas ungu serap Reiki 2 kali. Seharusnya segera ditingkatkan. Semoga tingkatkan kemampuan pulihkan artefak. Mangkuk glasir biru bisa. Karena adikku sudah memenangkan taruhan, maka, bukankah kau juga harus menepati janji? Kakak senior, tidak perlu minta maaf. Minta saja, dia memberikan lukisan itu padaku. Kenapa kami harus memberikan lukisan kami? Aku lebih baik membakarnya daripada memberikannya. Apakah keluarga Bai di ibu kota sangat hina? Lu Ruoyan, keluarga Bai dan Liu kita berhubungan baik. Kau terlalu agresif dan suka menindas. Bai Xiao, kasih sayang adalah kasih sayang. Taruhan adalah taruhan. Aku tak ingin kau jadi penjahat ingkar janji. Tak bisa lihat, kakak murid perempuan cukup pandai menyindir. Karena lukisan ini palsu. Kau bersedia mengaku kalah. Berikan lukisan ini pada Lin Xiaoyu. Kenapa? Karena ini adalah keluarga Liu. Aku, Liu Chuanxiong, saksi taruhan ini. Cukup baik. Kalian, bagus. Kalian bekerja sama untuk mengerjaiku, kan? Keluarga Liu kalian melindungi orang udik ini. Oke. Aku tak ingin lukisan ini lagi. Masalah ini belum selesai. Adik murid, lukisan ini milikmu sekarang. Terima kasih, kakak murid perempuan. Akhirnya, lukisan. Teman kecil, untuk apa barang palsu ini? Apa ini Dianggap piala? Begini ceritanya, sebenarnya, saya penjual lapak. Lukisan ini palsu, tapi bisa dijual mahal di kota antik. Akan saya bawa dan pajak, mungkin harganya naik. Anda tidak menyia-nyiakannya, memanfaatkannya sebaik mungkin. Kenapa jadi palsu setelah kuserap energinya? Semoga bisa diperbaiki nanti. Kalau tidak, lukisan kuno ini hancur karena sungguh dosa. Apa yang kau pikirkan? Begitu Asiak. Duduklah, waktunya makan malam. Hei, kakak senior, aku tidak ikut makan malam. Kau tahu aku. Aku tak terbiasa dengan acara seperti ini. Baiklah, aku takkan menahanmu. Ini, kakek Liu, aku pergi dulu.
Oh baiklah, semuanya, silakan bubar. Oke, ayo pergi. Kau memperlakukan anak ini beda. Aku belum pernah lihat kau Kakek, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kami hanya teman. Walaupun, tidak tahu kenapa, tapi saat aku bersama Lin Fen, benar-benar lebih bahagia dari biasanya. Orang ini luar biasa. Dia bukan orang biasa. Jika kau membawanya kembali jadi cucu menantuku, aku juga bisa menerimanya. Kakek, aku tidak ingin mencarikan cucu menantu. Bukankah lebih baik aku menemanimu? Oke. Tuan Lin kita bertemu lagi. Nona Qian Sui, bagaimana dia bisa menemukanku? Ya Tuhan, renda hitam. Nona Qian terlihat dingin, ternyata sangat seksi. Tuan Lin, Anda sepertinya mimisan. Cuacanya sedikit kering belakangan ini. Masalah kecil. Ini masalah kecil. Apa ada yang ingin Nona Qian bicarakan? Tuan Lin, saya ingin menawarkan KK on Bizar. Aku tak kenal Kilyarga Qian. Kenapa Nona Qian ingin beri aku kekayaan? Kilian judi batu Tuan Lin. Raja judi batu pun tunduk padanya. Anda pantas dapatkan kekayaan ini. Oke, silakan katakan. Aku mendengarkan. Beberapa hari lagi, keluarga Qian kami akan ada lelang batu akik. Saya harap Anda bisa berpartisipasi. Selain itu, aku akan beri hadiah. Bagaimana kalau minimal 3 juta? Nona Qian ini ingin menjadikanku pion. Asalkan Anda mau bantu aku dengan ini, mulai sekarang, kau temanku, Qian Sui. Biarkan aku pikirkan beberapa hari, lalu aku mau tanya, kapan lelang ini diadakan? Sekitar 5 hari lagi. Tuan Lin merasa sedikit merepotkan? Aku hanya ingin membuka batu giok biasa. Aku hanya ingin cari uang dengan aman, menafkahi keluarga. Aku tak mau punya musuh. Jika begitu, biar ku perjelas. Di arena lelang, jika Tuan Lin kesulitan, bagaimana kalau keluarga Qian membantu? Bai Haoran terus mencoba menyusahkanku. Jika ada keluarga kaya yang mendukung, mungkin Bai Haoran tak berani gegabah. Baik, karena Nona Qian berkata begitu, lelang batu giok keluarga Qian Anda. Aku pasti akan datang sesuai janji. Baiklah. Nona Qian. Sudah lewat. Aku akan kembali dulu. Sampai jumpa dalam hari. Ya Tuan Lin. Lin Fan, kau pria pertama yang berani. Kak Fen, kamu sudah bangun? Ayo kita beli rumah. Bukankah ibumu akan keluar dari rumah sakit? Kudengar Emerald Garden baru dibangun di Longjiang. Sangat cocok untuk pemulihan. Wang Ruanan, gadis ini sedikit nakal, tapi karakternya sangat baik. Oke, nanti kita ke Emerald Garden. Kita menetap di sana jika cocok. Oh, Kak Fen, aku akan menemuimu sekarang. Pak, ada yang bisa saya bantu? Hei, berapa harga bangunan ini? Maksud Anda villa nomor 8, yang menghadap selatan? Oh ya, ini dia. Pak, villa kami harganya 12 juta. Saya lihat kalian berdua. Suruh orang tua kalian datang. Kalian berdua baru lulus. Mana mungkin kalian mampu? Hei, bagaimana caramu bicara? Bilang kami tidak mampu. Bayar keberitahu sesuatu. Jangan bicara tentang villa kalian. Bahkan jika aku membelinya semua, itu hal kecil bagi Kak Fen. Siapa yang tidak bisa bicara besar? Kalian berdua terlihat lumayan. Tapi ternyata tidak. Kalian bilang mau membelinya semua? Mampu? Omong kosong besar. Hei kau. Maksudmu apa? Kak Fen memang hebat. Aksi ini bisa kubanggakan 10 tahun. Tidak salah lagi. Keluarkan kartunya dan gesek saja. Kak Fen, kau terlalu keren. Kau bodoh ya? Tidak mengerti maksud Kak Fen? Maksud Kak Fen, kita beli villa ini. Langsung transfer. Saya sudah jualan rumah bertahun-tahun. Baru pertama kali alami ini. Rumah lebih dari 10 juta. Dia bahkan tidak bertanya. Langsung transfer. Apa aku bertemu orang kaya? Pak,
Ada lagi yang bisa saya bantu? Saya bisa. Cayam, ku bilang gesek kartunya. Kau tidak mengerti bahasa manusia? Kak Fan, kau sangat mendominas. Aku suka itu. Pelankan suaramu. Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya panggil manajer kami sekarang. Siapkan kontrak pembelian rumah. Pak, saya benar-benar minta maaf. Karyawan saya kurang ajar, membuat Anda marah. Jangan khawatir. Saya akan urus semua urusan ini sendiri. Tolong selesaikan prosedur ini secepatnya. Kami pindah sore ini. Tidak masalah, tunggu sebentar. Saya akan gesek kartunya. Akan segera selesai. Oke. Kak Fan, kenapa buru-buru check-in? Hai, bukankah ini cara ibu pulih? Aku ingin ibu cepat keluar dari RS agar bisa istirahat. Ibu tidak bisa terus di rumah sakit. Kak Fan sangat perhatian. Bolehkah aku tinggal bersamamu? Apa yang kamu bicarakan? Tuan, kamar Anda sudah dibayar lunas. Jangan khawatir soal sisanya. Saya akan urus semuanya untuk Anda. Anda bisa check-in sore ini. Ini kartunya. Terima kasih. Benar. Komisi rumah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Oh, saya mengerti. Konglomerat, ini baru konglomerat sungguhan. Lebih dari 10 juta, tanpa berkedip sekalipun. Mulai hari ini, kamu bisa berhenti kerja. Departemen penjualan kami, aku tak butuh kamu melihat penjualan rendah. Manajer, tidak. Manajer, saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi lain kali. Manajer, lain kali. Tidak ada lain kali. Ayo. Xiaofan, kamu bilang kamu tidak apa-apa menyewa mobil mahal? Kenapa kau membawa kami ke tempat ini? Bukankah kita harus pulang? Ebio, ini akan jadi rumah baru kita. Xiaofan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana keluarga kita bisa beli rumah dan mobil mahal? Mobil ini harganya pasti 5 juta. Rumah ini nilainya lebih dari 10 juta. Bu, ayo masuk dulu. Akan ku jelaskan lagi. Ayo, Kak. Kak, Lia. Ya ampun. Xiaofan beritahu Ebio, dari mana kamu dapat uang ini? Kenapa sangat singkat, beli rumah sebesar ini dan mobil mewah? Katakan. Benar, Xiaofan. Dari mana kamu mendapatkan uang ini? Katakan sekarang. Kita tidak bisa melakukan hal ilegal ini. Bu, datang dan duduk dulu. Bu, jangan khawatir. APA kau tidak tahu saya paraku. Ini semua uang yang ku dapat dari judi batu. Itu sebabnya aku punya uang untuk beli mobil dan villa. Yufei APA yang Xiaofan katakan itu benar. Kak, apa yang Xiaofan katakan itu benar. Keberuntungan Xiaofan ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Sangat bagus. Berkat keberuntungan Xiaofan, biaya operasimu, kita hanya bisa mencari cara untuk mengumpulkan. Bu, bibiku benar. Jika kau tidak mati, kau akan diberkati. Percayalah padaku, aku sekarang memberimu kehidupan yang baik. Hei, itu sangat bagus. Rumah yang sangat besar. Mulai sekarang, bibimu bisa tinggal bersama kita. Dia tidak harus sendirian lagi. Kak, apa yang kau katakan? Hari ini adalah hari lelang keluarga Kian. Aku tak tahu apa yang akan dilelang. Kejutan apa yang akan kudapatkan? Tuan Lin kita bertemu lagi. Tuan Lin terlihat tampan dengan pakaian ini. Sangat tampan. Nona Kian juga sangat cantik. Penampilanmu juga semakin baik. Terima kasih atas pujiannya. Tuan Lin, aku ingin berteman denganmu. Pasti akan sangat menarik. Oh, benar. 2 batu kasar yang kudapat di Liu Jia Bia Cacang. Kau masih menyimpannya? Jangan khawatir, aku menyimpannya. Bagaslah kalau begitu. Lin Xiaoyu, kau sangat berbakat. Sui menyambutmu secara pribadi. Aku saja tidak diperlakukan seperti ini. Kapan aku punya barisan sebesar ini? Tuan Kian, Anda terlalu rendah hati. Nona Kian dan aku berteman. Nona Kian juga.
menghargaiku sebagai teman. Itu sebabnya kau datang menyambutku. Li Xiaoyu, jangan gugup. Aku mengandalkanmu untuk tampil baik. Meramaikan tempat ini nanti. Aku sangat menghargaimu. Tampil dengan baik. Aku tak akan memperlakukanmu buruk nanti. Masa depan takkan memperlakukanku buruk. Maksudmu? Mungkinkah Tuan Qian ingin sesuatu terjadi padaku dan Qian Sui? Tuan Qian terlalaikan. Lin Xiaoyu, kau bisa berkeliling sesukamu. Ambil saja jika kau suka bahan apa-apa. Jika bahan bagus didapatkan, keluarga Qian akan membelinya kembali dengan mahal. Oh, sepertinya aku bisa menghasilkan banyak. Ayah, sepertinya ayah sangat menghargai Lin Fen, tapi kamu tidak mengenalnya dengan baik. Kenapa begitu? NAK, ayah bertanya padamu hari ini. Ayah bisa memulai dari nol, membangun fondasi puluhan miliar untuk keluarga Qian. Dengan APA? Aku tidak tahu. Itu karena mataku. Sepasang mata yang tahu. Ayah melihat Lin Xiaoyu bukan orang sembarangan. Dan dia memiliki hati yang murni. Dia seseorang yang pantas untuk dikencani. Nah, dan ayah bisa melihatnya. Kamu memperlakukannya berbeda. Ayah belum pernah melihat. Apakah kamu bersikap seperti itu pada pria lain? Ahahaha. Ayah. Aku hanya berteman dengannya. Apa bedanya? Kamu bisa membodohi orang lain. Bagaimana kamu bisa menipu ayahmu? Kamu adalah putriku. Kamu tidak bisa membodohiku. Hahaha. Ayah, aku hanya merasa Lin Fen sedikit berbeda. Pria yang pernah kutemui, atau menjilat, atau sangat menggermatiku. Hanya Lin Fen. Dia terlalu percaya diri. Terkadang terlalu percaya diri. Aku jadi sedikit tidak aman di depannya. Bagaimana kalau menjadikan Lin Xiaoyu menantuku? Ayah, apa yang ayah bicarakan? Sudah kubilang, kami hanya teman haha. Oke, jangan dibahas lagi. Mari berkeliling tempat ini. Mari lihat materi apa yang bisa Lin Xiaoyu berikan. Aku punya firasat pengiriman besar akan keluar. Giok ini hanya 500.000. Di dalamnya ada giok biru es berkualitas. Harganya 1 juta. Pasty untung bizar. Hello, saya ambil bahan ini. Ternyata ini giok kembang kaca hijau. Harga dasar 900.000. Nilai pasar 18 juta. Dan yang ini. Hei, bro, mau rugi besar? Bahan ini sangat jelek. Pasang harga selangit. Harganya 900.000. Keluarga Qian gila uang. Siapa pembeli ini bodoh? Hei, sobat, bisa jaga ucapanmu? Aku mau coba bahan ini. Kau terus bilang anak haram. Kau mau aku apakan? Oke, bro, aku tidak memaksa lagi. Kau mau coba bahan ini. Nanti celanamu habis. Jangan salahkan aku. Sepertinya kau merendahkan keluarga Qian. Tidak juga. Tidak. Sebenarnya, tidak. Nona Qian, tidak. Kau mau coba bahan 900.000 ini? Percaya? Saya sudah memilih bahannya. Tak kusangka di kebun giok Qian Anda, batu kasarnya lumayan. Pantas saja harganya sangat tinggi. Anda bisa lihat kualitas batu kasar sekilas. Lin Fen, rahasia apa yang kau sembunyikan? Kuharap kau bisa hasilkan banyak uang. Tentu, aku takkan pilih bahan yang tak naik. Itu saja. Walaupun kau masih muda, sangat tenang. Aku ingin tahu apa yang kau alami dulu, hingga kau punya kedewasaan yang tak dimiliki temanmu. Sebenarnya, aku tak alami apa-apa. Anak keluarga miskin memang harus mandiri. Aku tak seperti kalian semua punya latar belakang keluarga kaya. Dan aku tak punya apapun. Jadi kau harus berjuang sendiri. Kenapa kau mendengarkannya? Aku jadi sedikit sakit hati. Kekira Tuan Lin orang yang minarik. Dan aku benar. Semoga berhasil dengan itu. Aku yakin, kau pasti bisa dapatkan tempat di dunia ini. Terima kasih atas doamu. Kuharap suatu hari aku bisa kaya seperti berdiri sejajar. Apa ini? Aku di sini 2 juta yuan diinvestasikan. Sehilai rambat kontak terpeton. Kukira ini penipuan asmara. Cepat bayar aku. Jika tidak, kulaporkan kalian ke polisi. Lin Fen, ada yang membuat masalah? Temani aku. Oh, barang di tempat jahit Anda juga tidak berfungsi. Semuanya sampah.
Saya sudah investasi 1,5 juta, atau dipotong jadi sampah, atau tidak ada. Kenapa? Apa yang kau teriakkan? Ada APA? Saya bilang tempat jade Anda tidak beres. Semua batunya cacat. Saya sudah investasi 2 juta. Saudara ini menghabiskan lebih dari 1,5 juta. Tidak ada yang keluar. Bagaimana kau menjelaskannya? Dan saya investasi lebih dari 500 ribu. Saya tidak dapat APA. Itu uang tabungan ayah saya. Rasakan, ayahmu berani berjudi dengan uang itu. Apa kau masih punya hati nurani? Tell your dan bermain jika kalah Anda akan menang. Ini sudah diterima secara luas. Bisakah kau menyalahkan kami jika salah potong? Kenta, wajar kalah dan menang dalam judi batu. Tapi kami semua tidak memotong setengahnya. Apa ini yang disebut normal? Nona Kian, sepertinya keluarga Kian bisa bermain di abu-abu. Tapi bermain dengan industri jade sepertinya tidak bagus. Bai Haoran, anak tertua dan termuda keluarga Bai. Kamu sengaja melakukannya. HEI, Nonation. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Anda mengadakan lelang. Camille Datan, un tuc Mambly battu. Ini tidak normal. Tapi kau tidak bisa membodohi kami. Aku tidak bodoh hari ini. Aku adalah tamu biasa. Cepat hilangkan uangnya. Kau kembalikan setengahnya padaku. Sisanya akan kubayar sebagai uang sekolah. Jika tidak, aku pasti akan melaporkan. Anda ingin pengembalian dana? Tidak mungkin. Bersedia mengakui kekalahan. Semoga Anda mengikuti aturan. Jika kau tidak mengembalikan uangnya, jangan salahkan aku jika berkelahi denganmu. Yang lain takut pada seluruh keluargamu. Aku tidak takut. Aku bahkan tidak takut mati. Dia akan berdiri untuk melindungiku. Bocah, keluar. Aku ingin jalang ini tahu seberapa kuat aku. Lin Fan. Ini Kolaji. Bai Haoran. Bagaimana kau bisa jadi seperti ini, setelah keluar dari keluarga Liu, hanya berani memukul wanita? Humph. Bunudia un tutu. Bunudia. Siapa kau? Bocah, kau berani berteriak di depanku. Menghitung dan bersekongkol melawan tamu terhormat keluarga Kian. Siapa yang berani memukulku? Tuan Ketiga. Tuan Ketiga. Katamu, batu mentah Kian itu sampah. Ku beri kau kesempatan. Sekarang dia kekal sip. Naik, kakimu kupatahkan. Turun, biayaku kembalikan 50%. Ku beri 500 ribu. Lupakan biaya lelang dan tunai. Tuan, aku punya jutaan. Apa maumu? Saham pabrik Gyokianjia. 50%. Keluarga, Bai mau 50% saham Kian? Oak, NAK Lin. Kau pergi ke Kalsit. Bayar mereka lihat. Batu mentah di halaman Giok Kian. Itu sampah. Baik, Dengga Tuan Ketiga. Tuan Lin, ini 4 batu lelang Anda. Mau dipotong yang mana dulu? Harong Siniwa. Tuan, saya ada permintaan. Saya mau tambah taruhan. Tambah IPA? Karena Tuan Bai bilang tak ada giok bagus. Ayo kita bertaruh besar. Jika 1 dari 4 batu tak terpotong, uang semua orang ini dikembalikan. Sebaliknya, Tuan Bai merangkak keluar. Haha, anak ini berani. Pantas putriku menyukainya. Karena kau mau bertaruh. Jika aku tak bertaruh, apa kata orang? APA, orang yang disukai putrinya? Mentang-mentang Lin. Kau dewa judi, 4 batu terbuka lebar. Saham pabrik Gyokianjia. Kuterima. Potong sesuai garis yang kubuat. Tentu, Tuan Lin. Bernard Galin. Kau penyelamatku. Kupikir aku akan pulang dengan tangan kosong. Tak kusangka kau mengubah keadaan. En pas battu Terbuka semua. Kemungkinannya 0. Saham pabrik Gyokianjia jadi milikku. Tuan Bai, saat aku merangkak dengan kaki patah, kuharap kau masih bisa. Potongan pertama sudah dipotong. Tertutup rapat sekali. Pastiko Sudakala. Quand? Tuan Kian, keluarga Kian tak cocok buka pasar Giok. Mau ku bilang apa? Bagilah sahammu jadi separuh untuk keluarga Bai. Mari bergabung kekuatan. Berurusan dengan keluarga Liu kecil. Bukankah itu lebih dari cukup? Bergabunglah denganku. Kau tak pantas mendapatkannya. Bai Haoran, yakin sekali kau bisa menang? Ternyata ini giok biru es berkualitas tinggi. Nilai pasar 3 juta. Berapa harga asinya? Harga asi batu kasar ini 500 ribu. Harga asi yang sangat rendah. Harga asi naik 6 kali lipat. Ini lebih dari sekadar kenaikan. Itu ledakan.
meroket. Bahkan jika kau buka dan meroket. Lalu kenapa? Aku ingin keempat batu kasar itu naik. Bahkan jika Tuhan datang, itu mustahil. Sam, Keluarga Kian. Aku akan memesan hari ini. Pergi. Biarkan pemotong batu bergegas. Bawa sisa potongannya. Tuan, tak mudah membuka toko giok. Co-jujure en bill 50% Sam itu. Berikan pada keluarga baik kami. Mari bergabung kekuatan. Bukankah harmoni kondusif untuk cari uang? Kau menang. Aku rela mengikalah. Jika kau saku patahkan kakimu, aku juga takkan berbelas kasihan. Ini ternyata bunga hijau kaca, dipotong dari batu kasar, harga dasar 900.000. Aduh, seharusnya aku ambil batu ini dulu. Kesempatan kaya yang terlewat lagi. Bai Haoran, sejujurnya, aku takkan beli batu yang tak naik harganya. Jika kau berlutut dan minta maaf sekarang, aku bisa minta Chen San ampuni kau. Bagaimana jika 2 dipotong harganya naik, keempat batu naik harganya? Aku tak percaya. Potong terus. Kalau begitu, kita terus berjudi. Taruhan lagi, taruhan di batu ketiga. Selamat untuk Tuan Lin. Mo Feng. Ternyata Mo Feng. Batu ini bernilai lebih dari 10 juta. Ini Mo Feng. Kenapa aku merasa familiar? Ini adalah sistem ruang. Mata emas ungu akhirnya berkembang. Jadi apa gunanya ruang ini? Apakah bisa disimpan? Apa betul ini batu kasar yang saya beli sebelumnya? Ini benar-benar dapat menyimpan barang. Itu mantap, tunggu sama 2. Saya harus kembali dengan cepat, dan mencoba kemampuan apa yang telah ditingkatkan mata ungu emas. Kipas Lin, bangun. Kipas Lin, bangun. Lin Fan. Apa masalahnya? Saya tertidur ketika berdiri di siang hari. Tidak ada apa. Saya mungkin terlalu lelah baru-baru ini. Saya akan kembali dan beristirahat. Bagaimana dengan yang keempat? Anda menyelesaikannya? Belum SIS. Saya kurang tahu gimana nih. Bagian keempat ini berhenti terutama lambat. Tidak berguna untuk mencoba menunda-nunda. Itu harus turun. Master ketiga Kian. Masih ingin melanjutkan bisnis ini. Awalnya, kami dapat bekerja sama dan menang. Anda ingin mengambil makanan dari saya, Kian Lao Senes, mulut. Lihat apakah Anda memenuhi syarat untuk ini. Tidak baik, tidak baik. Pemotong batu cacat. Itu harusnya merupakan bagian terakhir yang rusak. Lin Fan, saya mengatakan bahwa Anda tidak mungkin memenangkan sepanjang waktu. Masakak, TAPI kenapa saya kira akan... Siram dia dengan air dingin. Bahkan jika kau akan mati, dia ingin memecahkan batu terakhir. Tuan Kian San, biar ku beritahu. Jean Gomara. Keluarga Bai juga disegani. Jika kita bergabung, kerjasama yang menguntungkan. Tak perlu sakit hati karena kios kecil. Tuan, tukang batu itu gila. Dia terus bicara tentang kokscom merah. Apa? Apa? Koki es kombi merah terbaik? Kualitas batu giok ini jauh lebih baik dari perkiraanku. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kokscom merah terbaik yang langka? Kokstom merah berkualitas ini bernilai ratusan juta. Batu kasar berbahaya keluarga Chen. Harta langka seperti ini bisa muncul. Lin Fan, aku tak salah pilih orang. Keyakinanmu bukan kesombongan. Tuan Bai, mau kemana? Tuan, aku hanya bercanda. Aku minta maaf. Lain kali aku minta maaf lagi. Tidak ada lagi. Tetap saja dengan taruhan. Lin Xiaoyu tadi bilang suruh dia merangkak. Kalian berdua bantu. Tuan, aku tuan muda keluarga Bai. Kau tak bisa lakukan ini pada... Hei, jangan sentuh aku. Lin Xiaoyu. Sebaiknya jual semua batu giok ini ke keluarga Kian. Saya tawarkan 200 juta. 500 juta? Luar biasa. Oh, semua terserah tuan ketiga. Walaupun 4 giok ini bernilai tinggi, tapi paling banyak 1 miliar. Kian hanya menawar 200 juta. APA maksudnya, ya, sudahlah, uangnya ada di tanganmu sendiri. Selamat kepada Tuan Lin, saya akan transfer uangnya ke rekeningmu. Bagaimana? Kecewa?
Batu ini, sama sekali tidak seharga 200 juta. Apa rencana ayahmu? Kenapa aku takut ditipu? Jangan khawatir, kita teman, ayahku tidak akan menipumu. Baiklah. Semuanya, karena masalahnya sudah selesai. Batu kasar Lin Xiaoyu sudah membuktikannya. Masih ada bahan bagus di halaman giok kami. Mari beli sebanyak yang kau mau. Kian Sanya benar. Pasti ada barang bagus di sini. Harga Kian juga ada. Aku akan memilih 2 lagi sekarang. Ini uang untuk ayahku, dan 300.000. Aku baru saja melihat sebuah batu. Aku akan membelinya sekarang. Ayah harus bertahan. Aku akan Ayah, bertahanlah. Aku akan menyelamatkanmu setelah batuku dipotong. Tuan ketiga, karena tugasku sudah selesai, aku tidak bisa terlalu merepotkan. Sampai jumpa dulu. Lin Xiaoyu. Pintu rumah Kian selalu terbuka untukmu. Shui, enterkan Lin Xiaoyu. Oke, ayah. Pintu selalu terbuka untukku. Apa yang coba dilakukan orang tua ini? Kedengarannya agak aneh. Lupakan saja. Banyak hal aneh hari ini. Atau cepat kembali. Mari coba kemampuan baru mata emas. Hahaha. Hei, sejak kamu menyerap energi dariku, spiritualitasnya hilang. Mungkinkah warisan abad ini hancur begini? Coba kekuatan super baru. Teraima. Ini. Ternyata ini benar. Aku benar-benar membangkitkan kekuatan ruangku. Jika akhir zaman tiba, tidak bisakah aku menimbun seperti orang gila? Hilya. Mengapa lukisan ini berbeda dari sebelumnya? Sepertinya lebih spiritual dari sebelumnya. Bisakah kekuatan ruangku memulihkan benda budaya? Simpan. Aduh. Aku benar-benar bisa memulihkan benda budaya? Lalu, tidak bisakah aku memperbaiki mangkuk glasir biru itu? Hei, kakak seperguruan perempuan, di mana kamu? Kakak senior. Lin Fen, kenapa kau terburu-buru menemuiku? Hei, kakak senior. Di mana mangkuk glasir biru itu sekarang? Aku tidak tahu di mana kakek menyimpannya. Aku akan menanyakannya untukmu. Anak muda, kenapa kau mengunjungi rumahku hari ini? Aku menyuruh Ruoyan mengajakmu bermain sering. Haha. Kakek, adik juniorku datang untuk bertanya, apakah mangkuk glasir biru masih di rumah? Yang kau lakukan di sini? Oh, begitu. Mau mengambil kembali hadiah ulang tahun itu? Ya. Beberapa orang, dia sangat miskin sampai bisa melakukan apa saja. Liu Yaxin, omong kosong apa yang kau bicarakan? Adik juniorku bukan orang seperti itu. Jika dia tidak begitu miskin, lalu kenapa mengambil hadiah itu kembali? Diam. Aku percaya Lin Xiaoyu bukan orang seperti itu. Aku hanya tidak tahu kenapa dia menanyakan mangkuk itu. Kakek Liu. Bukankah ada celah di mangkuk itu? Aku sudah belajar cara memperbaikinya. Aku ingin mengambilnya kembali dan memperbaikinya. Aku akan memberikan yang utuh lagi pada... Benarkah kau bisa... Apa kau yakin bisa memperbaikinya? Kakek Liu, aku yakin bisa memperbaikinya. Adik, kapan kau belajar memulihkan benda kuno? Aku baru mempelajarinya. Tapi memperbaiki mangkuk glasir biru itu bukan masalah. Li Xiaoyu sangat tidak beruntung. Mengak minyak biru itu. Aku sudah mengirimnya ke asosiasi perhiasan. Tapi jika kau benar-benar bisa memperbaikinya, minta Yaxin membawamu untuk mengambilnya kembali. Kakek Liu adalah seluruh keluarganya. Sama-sama, setelah aku memperbaikinya, aku akan mengembalikannya dengan utuh. Hahaha. Kau ini, buru-buru mengaku keluarga sendiri? Haha, kenapa kau tidak ikut saja? Kak, ayo pergi. Ini pertama kalinya kau di tempat mewah. Ikuti aku. Jangan melihat-lihat. Awas satpam mengusir kalian berdua. Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkan kalian. Presiden Yuan.
Presiden Yuan, kami di sini untuk mengambil mangkok glase biru. Adikku bilang dia bisa memperbaiki mangkuk itu. Hei, Percuma bertanya padaku soal ini. Kamu harus cari Master Shen. Dia setuju kau membawa mangkuk itu. Mangkuk itu tidak bisa dibawa hari ini. Aku masih simulasikan perbaikannya. Takkan kuberikan sampai selesai. Master Shen, Anda salah paham. Saya tak bawa mangkok itu. Adikku yang ingin memperbaikinya. Kau bilang bisa perbaiki mangkuk itu? ya, kenapa tidak bisa? Aku saja tak yakin 100%. Dasar anak yang Yuzen. Berani bilang bisa diperbaiki? Harta karun yang berharga ini. Tak boleh hancur di tanganmu. Master Shen, Anda salah paham. Mangkok glase biru ini, hadiah ulang tahun adikku untuk kakek. Wajar jika dia ingin memperbaikinya. Kalian tak berhak menghalang. Luru Oyan kau kirimati, kau tahu telah menyinggung Presiden Shen? Sama saja menyinggung asosiasi perhiasan. Perhiasan di rumah kita. Takkan dapat sertifikatnya. Kau mau membunuh keluarga Liu? Tak perlu bicara lagi. Tak ada yang bisa bawa mangkuk ini. Tunggu 3 bulan. Akan ku perbaiki. Akan ku kembalikan. Hanya retakan kecil, butuh waktu 3 bulan. Katakan yang sebenarnya. Aku bisa perbaiki celah kecil ini butuh 3 bulan. Katakan yang sebenarnya. Saya bisa memperbaikinya dalam 1 jam. Apa yang kau katakan, nak? Kau bilang bisa memperbaikinya dalam sejam. Ya, mungkin tidak butuh 1 jam lagi. 10 menit juga boleh. Hanya cacat kecil yang bisa kau perbaiki dalam 3 bulan. Aku ragu dengan kemampuanmu. Hei, kau tidak masuk lewat pintu belakang, kan? Nak, apa yang kau bicarakan padaku? Jika aku masuk lewat pintu belakang, Lalu kau ini APA? kau bahkan tak punya kualifikasi untuk masuk pintu belakang. UPS, apa aku menyentuh titik sakit? Perlu 3 bulan untuk memperbaikinya. Kenapa tidak bilang butuh 3 tahun? Kembalikan mangkok glazir, biar ITU sekarang. Aku tidak butuh kau memperbaikinya. Boka. Kau terus bilang bisa memperbaikinya dalam sejam. Lalu aku tanya pada, bagaimana jika perbaikannya tidak bagus? Dalam 1 jam, jika kau tidak bisa memperbaikinya, aku akan mengembarkan mangkok glazir biru ini, menyumbang ke asosiasi benda antikmu. Jadi, bagaimana jika aku memperbaikinya? Jika kau memperbaikinya, aku, Yuan Hong, wakil ketua asosiasi benda antik, akan membungkuk dan meminta maaf padamu. Oke, mari kita buat kesepakatan. Seseorang ambil mangkok glazir birunya. Minta Presiden Yuan siapkan ruangan kosong. Aku butuh lingkungan yang tenang. Oke, bawa dia. Ikan kulihat bagaimana dia berakar nanti. Tuan Shen, lihatlah ke dalam. Apa ini? Baru 10 menit, seorang jenius. Seorang jenius. Saya, Shen, baru melihatnya hari ini. Selalu ada orang yang lebih baik. Saya mengaku kalah. Adik, kejutan apa lagi yang kau bawa? Presiden Yuan dan adikku memperbaiki mangkuk ini dalam sejam. Haruskah kau minta maaf pada adikku juga? Nona Liu, saya ini... Bagaimana dengan Presiden Yuan? Kau mau menarik kata-katamu? Maaf. Seharusnya aku tidak menilai orang dari penampilan. Jangan lupakan lain kali. Kakak senior, ayo cepat bawa kembali mangkuk ini. Tunjukkan pada kakek, buat orang tua itu bahagia juga. Oh. Oh, hei. Tak kusangka Lin Xiaoyu berbakat. Sayang sekali. Setelah hari ini, dia takkan jadi cucu menantuku. Kakek, apa maksudmu? Kau belum tahu. Tuan Qian sendiri menemui adikmu. Melamar untuk... Tuan Qian sudah cari adikmu. Melamar untuk putrinya sendiri. Kakek, aku masih harus pergi. Hei! Kakek tahu kamu mau kemana. Ayo, kakek ikut denganmu.
Lin Xiaoyong, aku tak suka basa-basi. Biar kutanya sesuatu. Putriku, maukah kau menikahinya? Jika kau menikahi putriku, semua aset keluarga kian jadi milikmu. Ini. Kebahagiaan ini datang terlalu cepat. Tuan Xian. Apa yang ingin kau katakan, sama denganku. Lin Fen, jika kau setuju menikahi Ruoyan, semua milik keluarga Liu jadi milikmu. Haruskah aku memilih? Masalahnya adalah aku sekarang. Aku belum ingin menikah. Katakan, siapa yang kau pilih? Katakan siapa yang kau pilih. Aku. Katakan. Ini. Hello, Bibi. Xiaofeng, bisakah kau ke toko Audi 4S di Jalan Binjiang? Aku ada masalah di toko. Bibi, jangan khawatir. Aku segera ke sana. Hei. Jika kamu tak beri penjelasan hari ini, kamu takkan kubiarkan pergi. Aku sudah bilang. Bibi. Xiaofeng, akhirnya ku datang. Ayo pergi, aku baik-baik saja. Hai, Jiang Yufei, ku lepaskan kau. Kau kembali padaku. Yang Wanting, sudah kubilang, aku tak mau mobil ini lagi. Ambil saja, apalagi yang kau mau, kau sudah coba mobil ini. Beri gratis pun, aku tak sudi. Bukan soal mobil hari ini. Saat kuliah, kau beritahu Zhang Haiji soal aku. Itu sebabnya dia putuskan aku. Sudah kubilang. Aku tak kenal Zhang Haiji itu. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Orang lain tak tahu jeleknya diri. Aku, yang Wanting, tahu betul diri kau itu jahat dan busuk. Jongon menu du tanpa dasar. Kau juga suka Zhang Haiji, kan? Agar aku tak dapatkan Zhang Haiji, kau bilang aku suka ke bar dan tidur dengan pria lain. Menjauhkannya dariku, agar kau bisa merebutnya. Kau menyiyikan sekali. Xiaofan, ayo pergi. Abekan wanita gila ini. Bibi. Aku percaya Bibi bukan orang seperti itu. Benar juga. Siapa Zhang Haiji yang dia maksud? Aku, Zhang Haiji, dan Yang Manting. Kami teman sekelas di kuliah. Zhang Haiji memang playboy. Setelah dia putus denganmu, dia mengejar. Aku sama sekali tak tertarik padanya. Akibatnya, Yang Wanting menyebar rumor tentangku, bilang aku sengaja memisahkan mereka. Dia juga bilang aku suka ke bar, lalu dia mengajak orang mengucilkan. Apa aku salah? Semua gara-gara kamu. Aku tak jatuh cinta pada Zhang Haiji. Jika tak beri penjelasan hari ini, pekerjaanmu di TV tak bisa berlanjut. Aduh. Kamu luar biasa. Aku ingin bibiku dipecat. Satu kalimat saja. Kamu sangat hebat. HMPH. Kakak Bai sangat kenal manajer TV. Cukup satu kalimat. Aku bisa membuat Jiang Yufei, sampah ini, keluar dari TV sekarang. Kakak Bai yang mana? Hebat sekali. Kenapa aku tak pernah dengar? Kamu belum dengar. Karena kamu tak pantas tahu. Aku tak pantas tahu. Sepertinya ini kakak Bai yang kau sebut. Memberimu percaya diri. Berani membuli bibiku seperti ini, ya? Aku membulinya. Memang kenapa? Berani bilang satu kata lagi. Kupastikan kau tak bisa hidup di kota Longjiang. Jiang Yufei, kenapa kau makin buruk sekarang? Dulu lumayan saat kuliah. Tak kusangka kau dengan pecundang setelah lulus. Sampai sekarang belum dapat backingan kuat. Bibiku sangat dibunuh. Jika aku tak membela bibiku, aku jadi pria macam apa? Jiang Yufei, jika kau masih punya harga diri, cari pria berkualitas dan tunjukkan. Jangan habiskan waktu dengan sampah ini. Sudah lama. Kau jadi sampah menyiyikan. Jika berani menghina bibiku lagi,
Tak keberatan ku lempar ke sungai buat pakan ikan. Tak keberatan ku lempar ke sungai buat pakan ikan. Beraninya kau memukulku? Ya, aku memukulmu. Berani kau bicara begitu lagi pada bibiku. Cubana kau. Kau, berani sebutkan namamu, biar kak by patakan kaki anjingmu. Bilang pada kakak putihmu itu, namaku Lin Fei. Hari ini aku menanggungnya di sini. Kulihat apakah dia berani datang. Beraninya kau memukulku? Pembunuhan. Pembunuhan. Tolong, ada orang. Jangan berteriak. Nona Yang. Sedang apa kau di sini? Bukankah Tuan Muda Bai bersamamu? Ini Manayer Wang. Seseorang mencoba memukulku di toko Anda. Kau tak peduli? Zibuta mana yang berani makam pada Nona Yang? Tidak sayang nyawa? Orang ini pelakunya. Wah, anak muda, berani sekali kau. Berani menyerang Nona Yang? Mulutnya kotor, mengena bebiku. Pantas saja aku memukulnya. Anak muda, Cooper ingatkan kau. Jangan sombong. Kau tak sanggup menyinggung orang di belakang Nona Yang. Tak sanggup menyinggung? Benar, berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Mungkin kubiarkan kau hidup. Kalau tidak, tunggu kakak Bai datang. Kau tak punya kesempatan. Dengar itu? Kenapa tak berlutut minta maaf pada Nona Yang? Kenapa? Masih saja tak masuk akal. Jelas-jelas yang Wanting yang membuat masalah duluan. Kenapa Xiao Fengyong minta maaf? Kenapa? Karena kau hina. Telah menyinggung orang yang tak seharusnya. Cepat minta maaf. Suruh aku minta maaf padanya? Jangan harap. Biarkan aku meminta maaf padanya. Jangan pernah memikirkannya seumur hidupmu. Kalau mau minta maaf, seharusnya yang Wanting yang minta maaf ke bibiku. Nah, harus bikin masalah besar hari ini ya? Memangnya kenapa kalau iya? Aku akan membuat keributan besar hari ini. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Oke, kau cari mati. Toko ini milik keluarga Liu. Keluarga Bai dan Liu adalah teman keluarga. Berani menyinggung dua keluarga kaya sekaligus. Jangan menyesal. Keluarga Liu. Kenapa kau takut mendengar nama keluarga Liu? Benar juga. Orang seperti Bai Xiao dan keluarga Liu di puncak. Orang tak berguna seperti keberadaan yang tak terjangkau seumur hidup. Kau terlalu banyak berpikir. Keluarga Liu kan? Jadi, Cuban terpanggil orang sekarang. Halo, adik junior. Hei, kakak senior. Aku di toko 4S Liu MU. Datang ke sini ya? Oh, aku segera ke sana. Oke, aku sudah menelepon untukmu. Tunggu saja kakak seniorku datang. Kakak seniormu adalah keluarga Liu? Benar. Namanya Liu Ruoyan. Itu Nona Liu yang kau sebut. Enaka, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tokoh seperti Nona Liu. Apakah orang rendahan sepertimu bisa kenal? Dia bilang akan memanggilnya ke sini. Kau bermimpi apa? Nona yang benar. Bahkan jika ingin bertemu Nona besar kami, harus melalui lapisan pemberitahuan. Kau suruh datang, dia bisa datang. Kau mau membuatku tertawa terbahak-bahak? Aha. Oke, tertawalah saja. Kuharap kau masih bisa tertawa nanti. Masih keras kepala sampai saat ini. Manayer Wang, aku tak mau buang waktu lagi. Dorong dia ke tanah untuk berlutut dan minta maaf. Baik, ku bantu lampiaskan amarahmu, Nona Yang. Sudahlah. Selama aku di sini, jangan sentuh Xiao Fan. Xiao Fan, kamu duluan. Bibi, jangan khawatir, tak apa-apa. Jangan terlalu tegang. Bocah, mulutmu sangat keras. Jangan khawatir, ku lepas lenganmu hari ini. Ini tak akan merenggut nyawamu. Hentikan. Nona Liu, Anda di sini. Siapa suruh kalian melakukan sesuatu padanya? Oh, Nona Liu, maksudmu dia? Kau tak tahu. Dia sengaja membuat masalah di toko kami. Aku akan memberinya pelajaran. Memberinya pelajaran? Kau ini apa? Berani mengajari adik juniorku pelajaran? Apa katamu, Nona Liu? Dia adik juniormu? Itu tak mungkin. Lin Fen, sampah ini. Bagaimana bisa dia adik juniormu? Aku tak percaya.
jaga milikmu. Adik juniorku bukan sesuatu yang bisa kau bahas. Berani memukulku? Walau kau putri sulung keluarga Liu, di belakangku ada Bai Haoran dari keluarga Bai. Siapa Yang berani menyentuh wanitaku? Itu aku. Lin Fen, ternyata kamu lagi. Hal buruk menimpaku 2 kali. Aku tak bisa membiarkanmu pergi hari ini. Bai Haoran, jaga bicaramu. Liu Ruoyan, aku masih tak mengerti. Apa bagusnya sampah seperti Lin Fen ini? Kau putus denganku karena dia? Adik seperguruanku baik di mana saja. Berkali-kali lebih baik darimu, Playbu. Liu Ruoyan. Kutanya sekali lagi, sudah kau pikirkan? Ya, sudah kupikirkan. Liu Ruoyan, kau melakukan ini untuknya, membiarkan keluarga kita bertarung dan kalah? Tidak, selama aku di sini, yang akan mati hanya keluarga Bai. Lin Fen, kau merusak rencanaku terus. Puberita Uya. Aku sangat tidak senang sekarang. Lalu kenapa? Apa yang bisa kau lakukan? Patahkan kakinya, potong lidahnya. Lihat seberapa sombong dia. Lakukan. Kulihat siapa yang berani. Nonakian. Kenapa kamu di sini? Kamu menindas pacar, tidak boleh ke aku datang? Laki-laki pacar. Bukankah dia menantu keluarga Liu? Keluarga Qian dan Liu menyukai Lin Fen. Apa masalahnya? Haha. Bai Haoran. Sudah kubilang. Kebenaran Digicom. Kejahatan ditinggalkan. Sekarang buktinya. Kau masih tak percaya? Kenapa? Kenapa? Aku tidak terima. Keluarga Bekaya di Longjiang. Akutuan Mudakaya. Kau hanya pedagang kaki 5. Kenapa kau lebih baik dariku? Tuan Muda Bai, kau baik-baik saja? Jauhi aku. Nak, kuperingatkan kau. Selama aku hidup, takkan kubiarkan kau senap. Itu yang kupikirkan. Apa? Apa yang mau kau lakukan? Kau mau membunuh orang? Berani kau membunuh orang? Tentu saja aku tak berani. Tapi banyak caraku. En tu. Tuan Bai, Tunggu aku. Kakak senior. Nona Qian, terima kasih bantu aku. Sama-sama, ini yang harus kulakukan. Jadi, sudah putuskan pilih siapa? Ya, sudah putuskan pilih siapa? Aku. Siapa yang memilih di antara orang dewasa? Aku mau semuanya.